Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our asynchronous session. Today we will talk about Nusantara vernacular architecture. I am Arif Budi Solihah, one of the lecturer at the Department of Architecture, Universitas Islam Indonesia. Okay, this is the map of the Indonesian archipelago, or we call it Nusantara. As we know that we are at the crossroad of the two continents. First is the Asia and the Australian continent, and then two oceans, which is one is the Indian Ocean and then the Pacific Ocean. Indonesia archipelago itself consisted more than 17,000 islands. If we compare to the length of the Indonesian territory, it is equal to London in England, that is in Western Europe, and to Moscow in Eastern Europe. More than 11 countries that in length. Posisi Indonesia ini tidak hanya berpengaruh terhadap nilai strategis ekonomi, namun lebih dari itu, sejak ribuan tahun yang lalu, Indonesia merupakan tempat migrasi dari bangsa di Asia Daratan, dan kemudian juga merupakan persimpangan budaya, karena lokasinya juga memang berada di antara dua benua dan di antara dua samudra. Dalam konteks budaya ini, Nusantara is part of the Austronesian region, we call it, that is stretching from the Madagascar here in the eastern side of Africa and to the islands of the Pacific. In the north is Taiwan here, to the regions of New Zealand in the eastern Australia. Terdapat berbagai kesamaan cara hidup dari masyarakat Austronesia ini, mulai dari berbahasa, bermukim, dan juga berarsitektur, dan berbudaya yang lain. Okay. In terms of ethnic groups, Indonesia is home for more than 300 ethnic groups, mainly Javanese, 40%, Sundanese, the Malay, the Batak, the Maduris, and etc. And each of these ethnic groups have different culture and way of life, which is reflected in the way they live, they dress, they speak, and also their custom. More than 700 languages are spoken by the tribes in Indonesia. This cultural richness can also be seen from the various cultural arts, performances, traditional customs, and so on. Okay. And also at this time, religion in Indonesia is also very diverse. At least 6 major religions are adhered to by the Indonesian people, which then also adds to the dynamics of the cultures in Indonesia. In the year of 2003, Pearson Analysis released the Cultural Diversity Index of countries in the world. From this index, we can see that Indonesia is one of the countries in the world that has the highest cultural richness in the world, including the architectural richness, which we will look at furthermore in this session. Jadi Indonesia adalah salah sedikit dari tanah di muka bumi ini yang memiliki keragaman budaya yang sangat kaya jika dibandingkan dengan wilayah lain. Nah, keragaman inilah yang akan kita bahas lebih lanjut. Bagaimana kekayaan ragam budaya di Indonesia ini juga mempengaruhi keragaman kita dalam berarsitektur. Okay, first of all, we will talk about the definitions of vernacular architecture. Vernacular comes from the word native, that is from the Latin language. It refers to the architecture built by the natives or architecture without architects. This is by Rudowski in 1971. Vernacular architecture comprises the dwellings and all other buildings of the people related to their environmental context and available resources. They are customarily built utilizing traditional technologies. All forms of vernacular architecture are built to meet the specific needs, accommodating the values, economics, and the way of living of the cultures that produce them. This is according to Paul Oliver in the Encyclopedia of Vernacular Architectures of the World. Jadi vernacular arsitektur yang akan kita bahas nanti ini ada beberapa kata kunci ya. Yang pertama adalah arsitektur yang dibangun oleh masyarakat asli, tanpa seorang arsitek.
Kemudian yang kedua adalah dia sangat kontekstual dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian yang ketiga dibangun secara custom ya, bukan seragam ya. Jadi antara satu bangunan dan bangunan yang lain bisa jadi ada perbedaannya. Kenapa? Karena memang sebagian besar dibuat secara handmade ya. Kemudian juga menggunakan teknologi lokal serta mengakomodasi cara hidup dan budaya masyarakat yang membangunnya. Ini adalah contoh bagaimana suku di Papua ya, suku Korowai membangun rumah sementara ketika mereka berburu di tengah hutan ya. Dengan cukup lihai gitu, mereka membangun rumah pohon yang bisa jadi sangat tinggi ya, mungkin lebih dari 30 meter dari permukaan tanah. Nah, ini mereka perlukan karena di hutan itu masih banyak sekali binatang buas dan juga mungkin nyamuk dan seterusnya ya, sehingga mereka merasa aman ketika mereka berburu di hutan. For the Austronesians, a house is not only a place to live in, but a building that symbolizes important ideas such as the visual symbols of ethnic identity, microcosmos of the macrocosmos, divine social status, and also the manifestations of the house of the origin or house for the ancestors, as well as multi-family dwellings. So a house in traditional community expresses the status of social hierarchy and local cultures. Ini adalah tampak depan dari rumah tongkonan di Toraja, Sulawesi, yang memperlihatkan tiang utama rumah yang di sana berjejer tanduk kerbau nih ya. Ini adalah simbol status sosial bagi penghuninya dalam masyarakat. Jadi semakin banyak tanduk kerbau berjejer seperti ini, maka semakin tinggi hierarkinya di dalam masyarakat. Okay. So these are the typology and morphology of vernacular architecture in Indonesia. The key essential features of Indonesian vernacular architecture are exemplified by the Toraja Tongkonan in Central Sulawesi. Yeah, so this is the house of Toraja tribe. The main structural components consist of a timber post and beam framework supporting a pitch roof, which is swept up at either end, yeah, to create a saddleback profile. The elevated living room or living floor, yeah, which is raised on steady steel foundations with a voluminous, well-ventilated roof cavity above, provides an excellent solution to environmental problems, yeah, pushed by a hot, humid tropical climate with seasonal moon rains. Ya. Jadi ini kita bisa melihat bahwa seluruh ciri khas arsitektur vernakular Indonesia itu dapat terlihat pada bangunan tongkonan di Sulawesi Tengah. Ya. Jadi ada komponen struktur utama yang terdiri dari rangka kayu, tiang dan balok, menopang atap berundak yang menjorok keluar dari ujungnya ya, membuat profil punggung pelana kuda seperti ini. Lantai yang ditinggikan dibangun di atas pondasi bangunan yang kokoh dan rongga atap yang tebal dan berventilasi baik ya, sehingga memberikan solusi yang baik ya. Nih kita bisa melihat bahwa rumah-rumah vernakular di Indonesia ini memberikan solusi yang sangat baik untuk masalah lingkungan yang ditimbulkan oleh iklim tropis yang panas ya, lembab, kemudian adanya hujan yang sangat deras kadang-kadang seperti itu. Okay, based on the functions, there are some typology of vernacular architecture in Indonesia that can be divided into 3 categories. First is the dwellings, yeah, or houses. Second is the communal house or community halls, and then the third one is granaries or rice barns. And also there's some vernacular settlement typology. First is linear. This is common in Sumatra, in Nias, in Kalimantan, in Sulawesi, also in Bali Highland. Second one is a concentric typology, that is in Flores, the radial, the T-shape in Nias, and also some cross type in Bali. Ya, ini adalah rumah joglo yang merupakan karya arsitektur vernakular di Pulau Jawa. Bangunan ini berfungsi sebagai rumah tinggal bagi kaum aristokrat ya pada masa dulu, sementara masyarakat umum akan tinggal di rumah yang beratap limasan atau atap kampung yang lebih sederhana. Okay, this is Uma Batanggu in Sumba ya. That is a clan house. That is a house for the family or the ancestors.
This was made largely a timber and bamboo construction. That is an example of vernacular architecture in Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem kekerabatan ya atau kekeluargaan yang dianut di Indonesia itu umumnya adalah keluarga besar ya, sehingga rumah tuh kadang ditempati oleh keluarga yang bukan hanya keluarga inti ya, tetapi mungkin lebih dari itu ya. Seperti ini contohnya ya di Kalimantan. Ya, ini adalah merupakan rumah yang ditempati oleh seluruh desa begitu ya. Kadang-kadang lebih dari 30 orang berada dalam satu rumah. Bahkan di rumah panjang seperti ini Kalimantan, rumah adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat ya gitu. Ya ini ya rumah di Dayak misalnya. Sebuah rumah vernakular itu umumnya adalah rumah bagi seluruh masyarakat ya. Setiap keluarga inti itu akan tinggal di masing-masing kompartemen begitu, yang horizontal seperti itu, dan pada bagian beranda itu dimanfaatkan sebagai balai pertemuan, tempat bekerja ya, untuk berpesta dan lain-lain ya, seperti kita lihat di sini. Dan rumah juga merupakan benteng selama perang dengan suku lain ya. Makanya masyarakat Dayak ini membangun desa mereka dalam satu bangunan panjang seperti deretan kompartemen kereta api yang memastikan seluruh penghuninya pada bangunan yang sama ya. Jadi mereka aman dari serangan dari luar, dan jika ada anggota baru, keluarga baru, mereka akan menyambung kompartemen ini sehingga bangunan akan lebih panjang dan panjang lagi seperti itu. Okay. So this is another typology of vernacular architecture, that is the communal house or public dwelling. It is an institutional building where people express and maintain their common values as they agreed upon. Ini adalah balai desa contohnya ya, balai desa dan masjid di Kampung Naga yang mengekspresikan nilai-nilai fundamental yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Di tempat ini kesepakatan masyarakat dicapai ya dalam rembuk keluarga yang dipimpin oleh seorang jaro atau pukum atau kepala suku. Bangunan serupa juga muncul nih di beberapa suku lain di Indonesia, seperti di Minangkabau mereka menyebutnya communal hall ini sebagai balairung ya, atau di Nia Selatan mereka menggunakan omu sebuah atau rumah kepala suku ini sebagai communal house. Baik, kemudian tipologi yang ketiga adalah rice barn ya atau lumbung. This is an example of lumbung or rice barn in Lombok Island that has a distinctive features of Sasak architecture ya. This is quite similar to the rice barn in Baduy. There are large wooden discs set onto the top of the foundation post ya, to prevent rodent from getting at the rice store. Jadi ini ada yang menarik adalah adanya kayu, lempengan kayu ya yang dibuat cukup lebar sehingga dari bawah ini tikus misalnya tidak bisa masuk ke dalam lumbung. Nah ini termasuk salah satu kearifan lokal ya atau ciri khas dari arsitektur lumbung yang ada di Nusantara. Ini adalah tipologi permukiman vernakular ya. Salah satunya adalah yang bertipe T, ini seperti di desa Bau Mataluwu di Nias. Desa ini terletak pada puncak bukit ya, sehingga memungkinkan mereka untuk mengawasi kawasan di sekitarnya seperti itu. Sehingga pada masa perang antar suku misalnya ini penting untuk mempertahankan teritori mereka. Sementara itu di Tenganan misalnya di Bali ya, pola pemukimannya cukup linier, ini terletak di lembah untuk memastikan hutan adat yang ada di sekelilingnya itu tetap terjaga gitu. Nah ini kembali lagi tadi desa Bau Mataluwu di Nia Selatan ya. Terdapat jalan utama desa yang selain berfungsi sebagai sirkulasi, ini juga berfungsi sebagai ruang komunal ya, serta sebagai tempat kegiatan festival seperti lompat batu misalnya. Kemudian permukiman warga terletak berjajar di depan jalan ya. Jadi ini tempat untuk festival lompat batu seperti itu. Sementara itu di desa Tenganan ya lebih polanya cukup linier. Ini merupakan perwujudan kosmologi di Bali ya, dari kepercayaan Hindu mereka. Yang pertama adalah bagian utama nih
berada di paling ujung utara. Ini merupakan pura desa. Kemudian bagian tengah atau bagian madya ini terdiri atas hunian, ya, balai banjar, kemudian wantilan, dan juga pasar. Ya. Sementara itu bagian bawah yang disimbolkan sebagai sesuatu yang nista, ya, ini adalah misalnya untuk kuburan desa. Ya, ini adalah bagaimana kegiatan masyarakat desa Tenganan, ya, yang menggunakan bagian jalan ini sebagai sirkulasi utama dan juga tempat bagi mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dan juga budaya. Oke. Sekarang kita akan melihat fitur-fitur yang umum, ya, atau keserupaan yang dimiliki oleh arsitektur vernakular di Indonesia. First is the using of raised pile foundation. This is an almost universal technique and also undoubtedly ancient that was used in mainland and the islands of Southeast Asia, such as in Micronesia and also in Polynesia. In Java and Bali, there are a lower pile, but image from the Borobudur temple that was in the 9th century shows the typical raised pile buildings, that was used by the people at the time. So we can see here at the inscriptions of Borobudur, we can see that people live in a house with a platform house, ya, atau rumah panggung, ya, sehingga mereka tinggal berada di dalam rumah, dan di bagian bawah itu juga digunakan untuk tempat mereka bekerja dan seterusnya. There are some advantages, ya. First is about the climate. Yeah, during the as we know that in the tropics, we have rain, flood, and also mud. So also other advantage is the underfloor ventilation. It will cooling the air beneath the house and also flexible to the seismic movement. Yeah. There is some main material that was used. Of course, is the timber, teak or kayu jati, cengal, ulin, and also bamboo is also widely used for support of the main structure for ordinary house and also for the temporary buildings. Okay. Yeah. Other common features that is, as we know that the raised pile foundation, we can see that the foundations can be a cross log foundation, such as here in Sumatra and Sulawesi. Here's the Batak Karo house in Sumatra Island. In Nias, they also use diagonal bracing as used for the seismic adaptation. Ya, jadi penggunaan pondasi yang meninggi, yang akhirnya menjadi rumah panggung, itu cukup bervariasi. Yang pertama menggunakan log atau kayu yang masih utuh, begitu digunakan sebagai bagian pondasi. Dan di Nias ada variasinya, yaitu adanya kolom yang diagonal, dipasang secara diagonal 45 derajat seperti itu. Ini merupakan adaptasi terhadap pergerakan bumi, atau untuk gempa bumi dan seterusnya. And also the non-permanent foundations. So the house is actually can move literally, for adapting the natural disaster, for example the earthquake, also like flooding and so on. So the house can be set as a living house, Jadi bagi masyarakat Austronesia, rumah itu adalah sesuatu yang hidup, Jadi secara literal rumah itu akan bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain manakala diperlukan, seperti ini contohnya. Ini ada sebuah buku yang sangat menarik karya Roxana Watterson yang menceritakan tentang bagaimana rumah-rumah vernakular di Asia Tenggara, juga termasuk di Nusantara, begitu, bagaimana rumah mereka kadang akan pindahkan manakala diperlukan, misalnya karena adanya bencana alam seperti gempa, banjir, dan seterusnya. Okay, other common features is the structures without nails, atau struktur tanpa adanya paku. So they use paging atau pasak, wedging, apit, dan binding atau diikat. This is similar to wood construction tradition, that was maybe at the ancient era it was used by people from
China who migrate to Nusantara. Jadi pondasinya ya itu kadangkala hanya berupa batu yang ditaruh di atas tanah ya, kemudian kolom akan diletakkan di atasnya seperti itu, sehingga rumah itu tidak ada pondasi yang masuk ke dalam tanah ya, jadi hanya diletakkan saja ya. Kemudian adanya sambungan bergender ya, ada sambungan yang merepresentasikan laki-laki dan perempuan gitu. Ini merupakan terusan dari tradisi Hindu Buddha juga ya, yaitu adanya lingga dan yoni misalnya seperti itu. Dan juga sebenarnya itu walaupun bukan merupakan tradisi Hindu tapi itu tradisi dari lokal Indonesia sendiri ya. Jadi adanya gender joinings atau sambungan bergender. Adanya kemudian konstruksi rangka ya, adanya kolom dan balok. Kemudian yang menariknya adalah dari sisi proporsi, jika kita melihat maka rumah-rumah vernakular di Nusantara itu lebih didominasi oleh bagian atap ya. Jadi ini selain sebagai solusi terhadap iklim, juga adanya makna-makna simbolik yang ada di dalamnya. Kemudian dari sisi tektonika atau seni menyambung bahan, lebih berupa struktur yang ringan atau lightweight structures ya, tentunya dengan bahan-bahan natural atau organic material such as timber, bamboo, grass, stone, and so on. Ya, ini adalah salah satu contoh arsitektur vernakular yang secara proporsi bangunannya didominasi oleh bagian atap. Jika kita rekonstruksi pada bagian pada bangunan ini ya, akan terlihat bahwa atap itu melebihi 2/3 dari seluruh bagian bangunan. Nah, ini selain merupakan respon terhadap iklim ya, yang panas, curah hujan tinggi, ini juga merupakan perwujudan simbolik ya. Rumah menjorok ke atas seperti mahkota seperti ini ya. Jadi rumah itu bagi masyarakat vernakular Nusantara itu bukan hanya secara pragmatis digunakan untuk menghindari dari iklim, tapi lebih dari itu ada simbolik meaning di dalamnya ya. And also the other common features is its extended roof ridge ya, atau atap yang menjorok keluar seperti ini ya. Jadi ada dua area, yang pertama adalah area bawah, ini bagian pondasinya ini lebih stabil, dan bagian atap yang unstable ya. This is based on the boat shape by the Dongson and Yunnan immigrant to Indonesia. Jadi dulu di Tenggara ya, orang yang datang ke Nusantara ini adalah para pelaut yang datang dari Yunan ya, dan dari Dongson di China. Makanya kita mengenal, ada lagu yang mengatakan nenek moyangku orang pelaut ya, karena memang mereka berlayar kemudian datang ke Nusantara. Nah, ketika berlayar mereka lama di lautan ya, mereka kemudian ketika sampai di darat, ketika membuat rumah, mereka masih menggunakan representasi bentuk kapal ya untuk rumah mereka. Jadi misalnya adanya wall facing outward seperti ini, jadi dinding menjorok keluar seperti ini, seperti badan kapal ya, yang kadang-kadang sifatnya ini struktural, tapi ada juga yang sifatnya non struktural ya, jadi hanya merupakan dinding pengisi saja. There are some roof variations in Nusantara. First is the saddleback roof ya, atau atap pelana kuda, such as in Minangkabau, in Toraja, in Batak Toba, also with the extended roof ridge and also tall peak roof ya, in Jawa, Madura, Sumba, and Timor. Jadi ini adalah atap yang tinggi ya, lalu lancip ke atas gitu ya, seperti di Jawa, di Sumba tadi, dan seterusnya. And also some rounded or ellipsed roof such as in Dani, in Wairebo, in Flores, in Timor, and so on. Ini adalah contoh-contoh arsitektur vernakular di Nusantara ya, dengan berbagai variasi atapnya. Tadi disampaikan ada yang mengerucut ke atas nih, seperti di Wairebo, di Sumba ya, di Nias. Kemudian ada juga yang mengembang ke atas seperti di Minangkabau, ini bahkan bertingkat seperti ini ya. Okay, other common features of the vernacular architecture in Nusantara is house as microcosmos of the macrocosmos, or ritual space ya. This is an example ya, in Tongkonan, that
house and cosmos is interrelated, or when they build a house, they think that the house is the microcosmos of the macrocosmos of the universe. Yeah. So that they represent the upper area is the langi or heavens, and then the second one is the realms of the living that they call padang, and this is the underworld, yeah, number 3. And then the also some areas such as number 4, this is the underworlds for the deity. Number 5 is the Puang Matua, or the old lord area, and then number 6 is the Ariripusi, or the naval post. This is the post that was built number 1, yeah, before they built anything in this house. Yeah. Also, a house is a representation of gender and also social status. Ya, ini adalah contoh misalnya di Jawa, ya, rumah joglo itu ya. Jadi rumah itu terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian atas or the head, the body, and the feet, ya, atau di dalam bahasa orang Toraja itu disebutkan banua atas, banua tengah, dan banua bawah. Also some gender representations. For example, at the other side of the house, it was represented as a men spaces, and this one is a women spaces. Yeah, it is the inner side of the house. Also, like for example, there are some significant posts like the Sakaguru in Joglo. Here there are 4 Sakaguru. That's the main columns in that vernacular house that has a symbolic meaning, yeah. And also Ariripusi, for example, yeah, here in Tongkonan in Toraja, also Tolak Sumba, yeah, in Toraja. And also like Joglo, for example, here they call it as an ancestor house, so there are some sacred space, yeah, especially in the inner side of the house, the Sentong Tengah, yeah, as the sacred space of the house. Yeah, another common features of the vernacular architecture in Indonesia is a house as a multi-family dwellings. Yeah. Seperti kita ketahui, sistem kekerabatan di Indonesia adalah extended family. Artinya dalam satu bangunan itu dihuni oleh lebih dari satu keluarga inti. Ya, jadi rumah juga merupakan status sosial, ya, yang menunjukkan hierarki di dalam masyarakat. Ya, dan kemudian di Nusantara ini ada 2 sistem kekerabatan. Yang pertama adalah matrilineal, ya, yang merupakan dari garis keturunan ibu, dan patrilineal. Nah, ini cukup unik, ya, matrilineal ini misalnya di masyarakat Minangkabau, di mana garis keturunan itu menggunakan garis keturunan ibu, ya, dan juga warisan dan seterusnya itu menggunakan garis keturunan perempuan. Ya, di Kalimantan misalnya, satu rumah itu adalah tempat tinggal untuk seluruh masyarakat, ya, di rumah panjang tadi, ya. Tetapi misalnya di suku Dani, one kampung is a house, ya. Jadi ini satu kampung itu seperti sebuah rumah, karena setiap bangunan itu hanya digunakan untuk satu fungsi, ya. Ini adalah kompleks rumah joglo di Jawa, ya. Dalam satu hunian terdapat beberapa bangunan yang masing-masing memiliki fungsinya tersendiri, ya. Di sini juga extended family dapat tinggal bersama-sama sebelum pada akhirnya mereka membangun rumah secara mandiri. Nah, ini juga terjadi di Bali, ya. Jadi adanya compound house. Jadi dalam satu rumah itu terdiri dari beberapa bangunan, gitu. And also in Balinese architecture, they have layout structure based on 9 elements of cosmology, that is the Sangha Mandala. It consisting of 8 eye points of the wind orientation and 1 center point. The orientation is very important for the people of Bali. They has a basis for the conceptions of building layout Bali, which is known as the Kaja and Kelot, the mountain and the sea, yeah, the mountain representing something that is sacred, and the sea is something that is profane, yeah. This basic conception is the most rigid example when talk about central configurations and also edges, yeah. So the center is the midpoint of this building group, that is an open space as a setting of daily living activities.
Oke, pada saat masyarakat vernakular itu membangun rumah-rumah mereka atau bangunan-bangunan vernakular yang mereka buat ya, mereka akan menggunakan ritus-ritus konstruksi. Nah, ini memang mungkin tidak semuanya sekarang ini masih digunakan ya oleh masyarakat, tetapi pada masa lalu misalnya mereka harus meminta izin kepada roh-roh ya yang memiliki lahan dalam tanda kutip gitu ketika mereka melakukan pemilihan tapak gitu. Kemudian mereka akan membersihkan lahan, menentukan lokasi untuk pendirian tiang pertama. Kemudian juga mereka akan melakukan penanaman atau perletakan tiang penyangga bubungan atau tiang pusat. Nah, ritual ini paling penting karena tiang pusat atau utama itu mengandung kekuatan vital bagi sebuah rumah. Ya. Kemudian pemilik akan bangun rumah dengan bantuan warga, namun yang paling utama adalah bantuan dari kepala tukang kayu setelah seluruh bahan bangunan yang diperlukan itu siap. Kemudian pohon yang terutama yang besar dan tua dicari sebagai bahan bangunan karena ini dinilai memiliki kekuatan hidup yang panjang, sehingga harus diperlakukan dengan baik agar kekuatan yang liar ini bisa diletakkan dengan aman ketika diubah menjadi elemen rumah. Banyak kelompok etnik di Indonesia juga melakukan ritual ketika mereka menebang pohon besar dan mengangkut dan menyimpannya sebelum pembangunan dimulai. Biasanya arah pemasangan pangkal dan ujung pohon itu akan sangat mereka perhatikan ya. Jadi kayu itu memang diperlakukan seperti makhluk hidup. Jadi bagian yang berada di atas itu juga mereka taruh di bagian atas dan seterusnya. Kemudian terakhir mereka akan melakukan penutupan atap ya. Nah, dalam ritus-ritus konstruksi ini juga biasanya ya rumah itu dipersonifikasikan ya. Misalnya tiang rumah itu dipersonifikasikan sebagai laki-laki dan perempuan ya. Misalnya di Aceh ya, tiang rumah itu diidentifikasikan sebagai pangeran dan putri raja, dan pada saat pernikahan keduanya menyimbolkan pasangan pengantin. Kemudian di Toraja, tiang pusat rumah kaum Ningrat itu diidentifikasikan sebagai laki-laki atau perempuan sebelum dan diberi pakaian ya yang sesuai sebelum didirikan. Jadi memang ada ritus-ritus tertentu yang dilakukan oleh masyarakat asli ya, masyarakat vernakular ya. Nah, ini ada beberapa contoh bagaimana cara pembangunan ya ritus-ritus yang dilakukan oleh beberapa suku di Indonesia. Ini misalnya di suku Toraja ya, mereka menggunakan ritus konstruksi. Mungkin Anda bisa menontonnya ya bersama-sama dengan Bapak Ibu dosen Anda di kelas ya, atau Mas dan Mbak asisten Anda di kelas untuk lebih memahami tentang bagaimana proses arsitektur vernakular di Indonesia itu dibangun. Oke. Ya, demikian sementara yang bisa saya sampaikan. Thank you very much for your kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.